Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN ya. Oke, kali ini kita masuk di bab 4 ya kalau di Google Classroom, tapi materi ini sesungguhnya adalah bab 3. Dibolak-balik tidak ada masalah. Nah, anak sekalian, di bab ini kita akan bicara tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia. Nah, anak sekalian, kita sepakat bahwa hukum itu sangat perlu dalam kehidupan manusia. Kita tidak perlu membahas tentang pentingnya hukum ya bagi suatu masyarakat. Tapi sekarang kita bicara tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Kita bicara yang pertama tentang sistem. Tentu kalian pernah mempelajari di biologi, mungkin waktu di SMP ada sistem pernafasan, ya, sistem lambung, ya, sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam hukum sistem itu diartikan sebagai rangkaian himpunan dari beberapa peraturan yang kemudian digabungkan menjadi satu yang disebut dengan hukum. Dengan kata lain bahwa hukum itu adalah himpunan dari peraturan-peraturan atau peraturan-peraturan, beberapa peraturan yang digabungkan menjadi hukum. Nanti definisinya akan kita bahas. Anak sekalian, di SMP tentu juga kalian telah mempelajari nama-nama norma ya, ada 4, ada norma kesusilaan, kesopanan, lalu kemudian ada norma agama dan ada norma hukum. Berarti hukum itu adalah bagian dari norma. Norma itu juga disebut dengan istilah dengan kata lain dengan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, bagaimana dengan hukum? Ya. Hukum merupakan salah satu norma yang berlaku di masyarakat. Hanya bedanya anak sekalian, kalau norma itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi yang namanya hukum pasti tertulis, ya. Karena hukum itu adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, di dalam masyarakat dari suatu negara, karena hukum itu dibuat oleh lembaga resmi negara. Kalau di Indonesia namanya lembaga legislatif atau kekuasaan legislatif, yaitu yang dipegang oleh DPR, DPD, ya, dan juga MPR, ya, lembaga yudikatif. Jadi intinya yang namanya hukum itu adalah himpunan peraturan. Kalau namanya himpunan berarti beberapa, banyak, ya, dari peraturan-peraturan yang kemudian digabung menjadi satu. Peraturan itu dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Ada sanksi, nah itu disebut dengan hukum. Nah, anak sekalian, apa kaitannya dengan peradilan? Indonesia adalah negara hukum. Itu bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Itu jelas anak sekalian. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka harus ada hukum, harus ada peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, setelah memiliki hukum atau peraturan-peraturan, apakah cukup? Tentu tidak cukup, ya, karena ada hukum saja tidak cukup kalau hukum itu tidak dipertahankan. Karena kalau hukum itu tidak dipertahankan, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang memang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, anak sekalian, agar hukum itu ditaati oleh masyarakat dan hukum itu punya taring, ya,
membuat efek jera, ada yang takut, maka harus ada peradilan. Ya, apa itu peradilan? Secara singkat, peradilan adalah tempat warga untuk mencari keadilan. Tempat warga untuk mempertahankan hukum. Tempat negara untuk mempertahankan hukum. Sehingga disitulah kemudian anak sekalian diharapkan tercipta keadilan antara orang yang menuntut keadilan dan ada orang yang harus mempertahankan keadilan. Nah, oke anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hukum. Menurut beberapa tokoh, beberapa ilmuwan, beberapa sarjana, di sini ada Profesor M.R. F.M. Myers, yang kedua ada D.R.S. E. Utrecht SH, lalu kemudian ada S.M. Amin SH, ya. Hampir semuanya memberikan pengertian yang agak berbeda, tetapi memiliki inti yang sama. Coba kita baca yang pertama. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, di dalamnya ada perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sementara menurut S.M. Amin SH, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Nah, anak sekalian, dari pengertian tersebut maka bisa ditarik yang namanya unsur hukum. Artinya suatu peraturan bisa disebut hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti ini. Jadi tidak semua peraturan bisa disebut hukum kalau tidak memenuhi unsur di bawah ini. Yang pertama, ya, peraturan, unsur-unsur dalam pengertian hukum. Satu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi yang pertama, suatu peraturan itu bisa disebut hukum, bisa menjadi hukum jika peraturan itu mengatur tingkah laku manusia. Selain yang tidak mengatur tingkah laku manusia, maka tidak bisa disebut dengan hukum. Misalnya mengatur tentang hewan. Kalau kalian misalnya ada di atas meja ada ikan, lalu kemudian kalian tulis di situ, kucing dilarang makan ikan ini. Nah, lalu misalnya peraturan itu banyak, ya, ada di atas meja, ada di dapur, lalu kalian kumpulkan macam-macam, tentu tidak bisa, karena itu mengatur hewan dan tidak mungkin hewan bisa menuruti. Lalu kemudian ada kata dalam pergaulan masyarakat, artinya hukum itu ada di dalam masyarakat. Jika manusia itu tidak di dalam masyarakat, maka tidak bisa diterapkan hukum, gitu ya. Lalu yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal, bahwa hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Kalau di Indonesia namanya DPR, DPD, MPR, ya, bekerja sama dengan presiden. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Bagaimana caranya memaksa? Ya ada sanksi. Ada misalnya sanksinya itu ada mati, ada penjara, ada kurungan, ada denda. Lalu kemudian memaksanya itu juga ada namanya alat penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Mereka yang memaksa. Tanpa itu semua maka hukum tidak bisa memaksa. Makanya di dalam hukum harus ada itu komponen hukum. Apa tadi? Penegak hukum bernama polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Lalu kemudian ada juga sanksi, ya. Kalau tidak ada sanksi maka hukum itu seperti macan yang ompong, kelihatannya menakutkan, ya. Misalnya barang siapa yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan maka akan dihukum 3
3 tahun penjara misalnya. Tapi itu hanya kalimat, tidak ada yang menegakkan, yang nggak ada gunanya. Maka seperti macan ompong, ya, wow, menggaung, tapi begitu menggigit nggak ada giginya. Nah, begitu ya. Lalu yang terakhir, adanya sanksi yang tegas. Nah, anak sekalian, ketika kalian belajar tentang norma, maka salah satu norma yang paling tegas dikatakan adalah norma hukum. Karena di dalam norma hukum itu jelas ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi sekalian. Norma kesusilaan tidak. Norma kesusilaan itu misalnya malu pada diri sendiri. Norma kesopanan itu dikucilkan. Norma agama itu sebenarnya tegas, tetapi nanti di akhirat ketika kamu meninggal, sekarang hanya kamu diberi sanksi namanya dosa. Ya. Nah, bicara tentang hukum dunia, maka bicara tentang peraturan di dunia, maka norma hukum ini dikatakan paling tegas karena ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi. Lalu kemudian bertolak dari pengertian sistem hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum. Ya, satu kesatuan hukum. Namanya kesatuan berarti dari beberapa peraturan kemudian disatukan, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Ya, begitu anak sekalian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tujuan dan fungsi hukum. Oke, untuk tujuan dan fungsi hukum kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.